Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang disegerakan oleh Yayasan Kurniawan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul kita pada kesempatan hari ini, kajian online hari ini adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Insyaallah ya, ini bisa diambil dari hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, yaitu tadi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana? Amalan apa saja yang kita lakukan biar Allah bisa menjaga kita? Ya, kita pasti ingin dong dijaga sama Allah. Penjagaan yang paling baik, penjagaan yang paling sempurna kalau kita dijaga oleh Allah. Karena Allah yang penguasa apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kalau Allah menjaga kita, Masya Allah, kita akan tenang, hidup kita akan tentram, hidup kita akan terjaga dengan baik. Ya. Nah, tapi kita harus melakukan amalan-amalan. Yang amalan-amalan itu ya bisa kita lakukan supaya kita dijaga oleh Allah. Apa saja amalan-amalan ya agar kita dijaga oleh Allah? Yang pertama kali adalah kita menjaga hak-hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kita semata-mata ditujukan untuk mencari ridho Allah, terlepas dari syirik. Itu tadi hak Allah. Kalau ingin dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ya kita tunaikan hak Allah. Hak Allah tadi, Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita beribadah, kita luruskan, ya luruskan niat kita, luruskan, ya bahwasanya tidak ada yang kita sembah, tidak ada Tuhan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Luruskan, ya. Jadi di sini dikatakan, terlepas kita dari syirik, kita memurnikan ibadah kita memang semata-mata ditujukan kepada Allah. Hak Allah adalah ya itu tadi ya, hak Allah kita menjaga sholat kita, ya kita melaksanakan rukun Islam, rukun iman, gitu ya. Itu juga menjaga hak Allah. Hak Allah kita jaga, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Apalagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita dijaga oleh Allah adalah kita mengambil hal-hal yang halal, ya mengambil hal-hal halal dan kita menghindari hal-hal yang haram. Ini benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita dipilihkan, ya dihadapkan dengan kondisi-kondisi sesuatu hal yang ada yang halal, ada yang haram. Ayo, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ya kita ambil hal yang halal sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah, sesuai dengan apa-apa yang dalam rambu-rambu Islam. Ambil hal-hal yang halal, tinggalkan hal-hal yang haram. Yang halal itu buat kita tenang. Dan yang halal itu kita akan dijaga oleh Allah. Kalau yang haram buat kita menjadi gelisah dan itu tidak berkah. Itu ya. Yang ketiga apa? Yang kita dijaga oleh Allah adalah kita senantiasa taat dan beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Ini dia. Beribadah pada Allah sungguh-sungguh. Ya, kemudian betul kita menyempatkan diri kita dan ibadah itu merupakan isi hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita ini Allah, beribadah pada Allah, semata-mata beribadah pada Allah. Ya, jadi jangan sampai tujuan kita itu memang beribadah pada Allah tapi melenceng dari tujuan itu. Tidak taat, bahkan ibadahnya ya sisa-sisa waktunya. Astagfirullahaladzim. Kita fokuslah ibadah dengan sungguh-sungguh. Setelah waktu sholat, kita sholatlah dengan baik. Sementara kita masih bulan Ramadan, kita persiapkan lebaran kita dengan amal-amal ibadah yang terbaik kita. Kita lakukanlah ya ketaatan demi ketaatan, ya ibadah demi ibadah kita lakukan, ya apakah ibadah sifatnya wajib ataupun sunnah kita lakukan supaya kita dijaga oleh Allah.
Itu yang ketiga. Apalagi yang keempat adalah perbanyak zikir. Ya, para penonton semua, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita perbanyak zikir. Kenapa? Kalau kita zikir kan berarti kita sangat ingat pada Allah. Zikirlah ya. Dengan amal surat kita pagi dan sore, selalu mengingat Allah. Kita mengingat Allah, ya kita dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita zikir paginya rutin, sorenya rutin, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jaga dari musibah. Keluar rumah kita dapat tawakal kepada Allah dan minta pertolongan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan zikir kita keluar rumah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari zikir. Kenapa? Karena selalu kita mengingat Allah di mana saja kita berada. Apapun aktivitas kita libatkan Allah. Kita bekerja dengan doa-doa zikir kita, ya Bismillah, ya karena kita ibadah. Kemudian kita mengurus keluarga kita di rumah dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Kita laksanakan peran-peran kita sebagai istri, sebagai ibu, apakah sebagai anggota masyarakat sekalipun, ataupun kita di tempat kita bekerja. Jadi karena semuanya itu dalam rangka kita ibadah, dalam rangka kita taat kepada Allah. Demikian insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima apa lagi? Yang dijaga oleh Allah apabila kita pandai bersyukur, masya Allah ya. Bersyukur itu adalah kita melihat apa-apa yang pada diri kita. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada diri kita. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa ya melihat kebahagiaan itu pada dirinya, untuk mensyukuri dirinya. Kalau dia banyak melihat kebahagiaan orang lain, tidak akan pernah dia bahagia karena dia mengukur standar kebahagiaannya dengan kebahagiaan orang lain. Ayo, bersyukur pada diri kita. Bersyukur Allah masih memberikan kita pendengaran. Bersyukur kita masih diberikan penglihatan. Bersyukur kita masih diberikan tangan, kaki untuk melangkah pada hal yang baik. Ya, bersyukur kita bisa melihat hal yang baik. Masya Allah. Dengan banyak bersyukur seperti ini, kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu amalan-amalan. Sebenarnya lagi ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita dijaga oleh Allah. Apa manfaat kalau kita dijaga oleh Allah? Apa ciri-cirinya kita sudah dijaga oleh Allah? Bu Faridah, kalau dijaga oleh Allah, kira-kira apa ya yang kita rasakan? Nah ini masya Allah ya. Jadi seseorang kalau sudah dijaga oleh Allah akan terasa manfaatnya. Yang pertama kali adalah Allah akan memenuhi kebutuhan dunianya, baik itu berupa hartanya, apakah itu badannya, apakah itu juga keluarganya, apakah itu juga anaknya. Masya Allah, orang yang sudah dijaga oleh Allah akan ya dijaga oleh Allah kehidupan dunianya. Misalnya, pernah kita dengarkan cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika waktu itu Nabi Khidir membangun sebuah rumah, yang rumah itu adalah rumah anak yatim. Setelah ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kita membangun rumah ini? Kemudian kata Nabi Khidir, rumah ini adalah rumah anak yatim yang sudah mulai roboh, orang tuanya sudah tidak ada. Masya Allah, kenapa Allah itu mengirimkan Nabi Khidir dan juga Ibu Musa untuk membangun rumah anak yatim tersebut? Karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Orang yang tua yang soleh dijaga oleh Allah. Penjagaan Allah tidak hanya sampai kepada orang tua tersebut, tapi Allah juga menjaga sampai ke keturunannya, sampai ke anaknya. Anak-anak yatim yang ditinggalkannya dijaga oleh Allah dengan dibangun rumah oleh yang roboh oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bahkan harta anak yatim tersebut juga dijaga oleh Allah. Itu orang yang sudah dijaga oleh Allah. Sampai keluarganya, keturunannya, kesehatannya, badannya akan dijaga oleh Allah. Masya Allah ya. Itu yang pertama yang bisa dirasakan ketika kita sudah dijaga Allah. Orang yang dijaga oleh Allah juga akan terasa ya. Allah akan menjaga apanya? Akan Allah jaga agama dan imannya. Pernah dengar cerita Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf adalah Nabi pilihan Allah ya. Ketika dia digoda oleh Siti Zulaikha ya, karena awalnya karena fitrahnya sebagai seorang laki-laki dia memang sempat tertarik karena seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang hanya berduaan, kemudian setelah itu wanita itu menggoda dia, tetapi karena adalah seorang laki-laki yang soleh, seorang nabi yang memiliki iman yang tinggi ya, amal soleh yang banyak, Allah menjaga Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan-godaan Zulaikha. Masya Allah, kita juga dapat sehari-hari ketika kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, bisa jadi Allah
menjaga kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Karena Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan itu. Masya Allah. Dan yang terakhir ya, apalagi yang bisa kita rasakan ketika kita dijaga oleh Allah adalah Allah akan membimbing kita ke jalan-jalan kebaikan dan mencegah keburukan. Satu kebaikan-kebaikan senang kita lakukan. Bisa jadi itu Allah yang menuntun kita. Allah yang membimbing kita untuk senantiasa diarahkan hal-hal yang baik. Ditemukan hal-hal yang baik, ditemukan sahabat-sahabat yang baik, ditemukan ya bersama dengan keluarga yang baik, bersama dengan tempat pekerjaan yang baik. Dituntun Allah ya, Allah menuntun kita hal menuju kebaikan dan kita dihindarkan dari keburukan-keburukan. Masya Allah ya, banyak sekali yang bisa kita rasakan ketika Allah sudah menjaga kita. Karena betul kata Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Ibnu Abbas tadi ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Semoga para penonton semua dan saya juga jadi orang-orang yang senantiasa menjaga Allah, sehingga Allah akan menjaga kehidupan kita dunia dan akhirat, dan akhirnya kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hal ini, kajian yang sederhana ini. Salah khilaf saya minta maaf kepada para penonton semua, karena terbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau benar semata-mata datangnya dari Allah, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.